Jelang lawatannya ke luar negeri, Presiden Prabowo mengumpulkan menteri kabinetnya. Rapat kabinet juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para menteri Kabinet Merah Putih karena dirinya akan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kegiatan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara, antara lain Cina dan Amerika Serikat. Presiden Prabowo juga akan menghadiri acara KTT APEC di Peru, G20 di Brasil, dan KTT G7 di Kanada. Selama Presiden Prabowo berada di luar negeri, tampuk kepemimpinan RI dipegang oleh wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Dalam rapat kabinet ini, Presiden Prabowo meminta jika ada permasalahan jangan ragu untuk selalu berkomunikasi. Dan saya juga menyampaikan ke saudara-saudara, jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung. Ya. Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal. Tidak ada, kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Saya menduduki posisi mungkin bisa dianggap pemimpin daripada tim kita. Ya, memang saya mandataris, saya menerima mandat dari rakyat bersama saudara wakil presiden, tapi kita adalah sama dalam kewajiban tanggung jawab kepada rakyat. Jadi silakan gunakan teknologi, ya. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon. Ya kan, ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan. Jadi, tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silahkan, ya. Saya membuka pintu. Sementara Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan selama Presiden Prabowo kunjungan kerja ke luar negeri, maka Wakil Presiden akan diserahkan tugas mengelola pemerintahan. Jadi seperti biasa tentu nanti ketika Presiden menjalankan tugas ke luar negeri, maka Wakil Presiden akan diserahkan tugas untuk menjalankan tugas-tugas Presiden mengelola pemerintahan. Begitu. Jadi tadi juga beliau sarankan, tadi jangan sungkan-sungkan untuk mendengar masukan dari menteri-menteri gitu. Jadi beliau juga kasih arahan soal itu tadi. Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan arahan kepada Wakil Presiden untuk jangan sungkan mendengar masukan dari para menteri selama Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi menjadi sorotan terkait kasus judi online yang menjerat pegawai Kementerian Komdigi. Ia mengaku siap diperiksa jika diperlukan dan mendukung penegakan hukum. Pasca penetapan tersangka 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, nama Budi Aris Setiadi jadi sorotan. Mantan Menkominfo itu digadang-gadang mengetahui soal praktek judi online yang menjerat pegawai Kementerian Kominfo yang pernah ia pimpin. Budi Ari pun merespon sorotan tersebut dan mengaku siap diperiksa jika diperlukan. Ia mengklaim mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi. Pak Presiden mau ke luar negeri gimana Pak? Pokoknya saya fokus ngurus operasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi. Apa ya? Solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Pak, ini katanya polisi mau mendalami Pak. Gimana Pak? Tunggu aja dalamnya tinggal Pak. Kita siap dipanggil juga Pak. Pasti enggak. Berarti siap pasti nggak terlibat Pak? Apa kenal nggak Pak 11 pegawai Komdigi yang diperiksa Pak? Ya tahu lah namanya.
Makasih, Pak. Sebelumnya polisi menangkap 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat dalam praktek pembinaan situs judi online. Bahkan, salah satu tersangka berinisial AK adalah pegawai yang tidak lolos seleksi penerimaan calon ASN Kominfo, namun ia tetap bisa bekerja di kementerian itu dan mendapat wewenang mengatur blokir situs judi online. Mengapa hal ini bisa terjadi? Siapa lagi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat? Polisi hingga kini terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, terutama pihak-pihak di internal Kementerian Komunikasi dan Digital. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, 2 tersangka kasus judi online yang melibatkan belasan pegawai di Kementerian Komdigi kini masuk dalam daftar pencarian orang dan tengah diburu polisi. Penyidik juga telah menggeledah 2 tempat penukaran mata uang asing atau money changer yang dijadikan tempat para bandar judi online menyetor uang kepada tersangka. Hasil pemeriksaan terkini, update-nya adalah selama ini terdapat ribuan website judi online yang dikelola oleh para pelaku agar terhindar dari pemblokiran, di mana sampai dengan saat ini penyidik masih terus melakukan pendataan atau inventarisasi terhadap website-website tersebut. Kemudian diketahui bahwa uang setoran dari para bandar itu diberikan kepada para pelaku dalam bentuk cash atau tunai, ya, dan juga melalui money changer. Terhadap money changer ini, penyidik telah melakukan penggeledahan di 2 money changer. Kemudian saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman secara intensif. Setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik, ternyata terdapat SOP baru. Ya, SOP baru ini memberikan kuasa kepada AK dan timnya sehingga mereka bisa masuk menjadi tim pemblokiran website di Kementerian Komdigi. Ya, terkait temuan ini masih terus dilakukan pendalaman untuk menjawab apakah terdapat faktor kesengajaan melalui SOP baru tersebut sehingga AK dan pelaku lainnya dapat bekerja di tim pemblokiran. Pemirsa, kita kembali ke iNews Sore. Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berjanji akan membangun 150 hunian di atas pasar jika dirinya terpilih dalam Pilgub Jakarta mendatang. Untuk mewujudkan hal tersebut, RK melakukan kontrak politik dengan Real Estate Indonesia DKI Jakarta. Ridwan Kamil, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, menghadiri Rakerda Real Estate Indonesia DKI Jakarta di sebuah hotel di Jakarta Selatan siang tadi. Dalam acara itu, Ridwan Kamil melakukan kontrak politik bersama REI DKI Jakarta. Setidaknya ada 3 poin utama yang terdapat dalam klausul kontrak politik tersebut. Di antaranya akan membangun kota yang layak hunian berkelanjutan. RK berjanji jika terpilih nanti akan membangun apartemen murah di atas 150 lokasi pasar. Saya memberikan pesan bahwa kota global, bahwa kota Jakarta dalam 5 tahun ke depan ekonominya akan banyak dipengaruhi oleh tata ruang.
semua yang kita lihat di Jakarta itu dampak dari politik tata ruang, ya. Oleh karena itu, saya menyampaikan pesan agar bersama-sama gubernur baru kita membangun Jakarta bersama Ray, yang mayoritas adalah ekonomi tata ruang, kan, dengan konsep berkeadilan, ya, pengentasan kekumuhan, ada dana renovasi, membangun apartemen buat Gen Z yang murah di atas pasar. Kan saya butuh mitra, maka mereka akan jadi mitra pembangunan Jakarta Kota Global, pembangunan jutaan social housing, itu nanti diserahkan kepada kelompok real estate yang tergabung di Jakarta. Jadi mereka akan jadi mitra membangun Jakarta baru, Jakarta maju yang berkeadilan. Banyaknya warga Jakarta yang tidak memiliki hunian yang layak sebelumnya mendapat perhatian khusus Ridwan Kamil dalam setiap kampanyenya. RK berharap kerjasama tersebut nantinya akan memberi solusi atas permasalahan hunian dan perizinan lahan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul berjanji akan sejahterakan buruh jika terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Ia pun bangga menjadi satu-satunya paslon yang berdialog dengan kaum buruh KSPSI. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau biasa disapa Sidul melanjutkan agenda kampanye dengan menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI DKI Jakarta di Warung Bangdul, Karangasri, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Di hadapan kaum buruh, Sidul mengaku siap mengakomodir segala aspirasi para buruh. Ia pun berjanji untuk mengembalikan hak-hak buruh jika terpilih sebagai pemimpin Jakarta bersama Pramono Anung. Ya kesejahteraan kaum buruh misalnya itu kan, karena waktu itu memang sempat berhenti pada waktu pandemi. Nah, saya bilang insya Allah kalau memang nanti ya saya sama Mas Pram memang datang ke DKI, kita akan kembalikan hak-hak buruh yang memang pernah diterima. Itu aja sebetulnya, nggak ada yang aneh-aneh kok gitu. Mantan Gubernur Banten ini mengaku bangga pasangan nomor urut 3 Pramono Rano menjadi satu-satunya yang menerima aspirasi dari KSPSI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga saat ini persoalan banjir masih belum terselesaikan di Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menyebut harus ada penyelesaian masalah hingga ke akar untuk mengatasi banjir Jakarta. Genangan air hingga banjir masih kerap terjadi di sejumlah titik di Jakarta pasca hujan lebat turun. Ini menjadi perhatian bagi calon gubernur Jakarta yang saat ini berkontestasi di Pilkada 2024. Dharma Pongrekun, calon gubernur Jakarta nomor urut 2, menanggapi isu ini dengan menyebut pemimpin harus membuat manajemen solusi dengan hati tulus bukan kepentingan pribadi. Penanganan banjir di Jakarta harus terlebih dahulu menyelesaikan akar penyebab dari terjadinya banjir tersebut. Genangan ini kan akibat yang harus kita pikirkan selalu apa penyebabnya. Jadi dalam menyelesaikan setiap masalah, jangan hanya menyelesaikan puncak gunung esnya, itu sama dengan menjadi pemadam kebakaran, tetapi cari akar masalahnya. Kenapa banjir itu sampai terjadi? Kenapa hujan ini begitu ekstrim? Bahkan sudah 2 hari loh hujan ekstrim. Kenapa debit air di atas tidak normal? Apakah ini terjadi karena fenomena alam? Pertanyaannya, fenomena alam terjadi secara alami atau ada permainan frekuensi? Manajemen dalam penanganan semua aspek kehidupan bangsa itu dijalankan dengan hati yang tulus, sungguh-sungguh, bukan untuk kepentingan pribadi. Dharma Pongrekun berjanji akan membuat lingkungan Jakarta menjadi lebih baik jika terpilih menjadi gubernur Jakarta.
Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Sadu Santo, iNews melaporkan. Kembali di iNews sore pemirsa bersama saya, Anita Dewi. Pemirsa, saling serang argumen terjadi saat debat kedua Pilgub Sumatera Utara. Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi saling sindir tentang program kerja dan visi masing-masing. Pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi terlibat debat panas dalam debat Pilgub kedua Sumatera Utara. Keduanya saling sindir soal kebijakan. Bobi menyindir soal program infrastruktur Edi dalam 5 tahun kepemimpinannya. Edi juga membalas dengan menyindir Bobi soal dugaan keterlibatan proyek tambang. Infrastruktur. Saat mereka terlibat adu argumen, para pendukung mereka pun langsung bersorak dan riuh. Terima kasih. Kedepannya kami Bobi Surya memastikan bagaimana pembangunan infrastruktur yang ada di Sumatera Utara kami pastikan tidak akan seperti 5 tahun yang lalu. Kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara akan sampai ke daerah terpencil yang ada di Sumatera Utara. Kita tahu kabarnya pasti sudah tahu tujuan arah pertanyaan saya. Ada tambang yang dilarang untuk diekspor. Tetapi ada tambang yang saya sayangkan, Medan. Medan adalah salah satu kota Sumatera Utara. Saya tak rela nama Medan dipakai untuk di Maluku Utara. Ini jadi isu nasional yang melanggar. Ya laporkan, Pak. Laporkan. Ada mekanisme hukum. Ya laporkan. Silakan, Pak. Ada penegak hukum jelas. Jangan cuma gara-gara baca di media dapat bawa ke ranah debat. Kalau memang ranah debat, silakan. Bapak mau pernyataan saya di depan sini, Bapak laporkan dulu. Adu argumen yang dilontarkan oleh Bobi dan Edi disambut riuh tepuk tangan dan teriakan dari masing-masing pendukung. Hal tersebut terjadi sepanjang jalannya debat Pilgub Sumatera Utara. Bahkan, usai debat kericuhan sempat terjadi di luar panggung debat Pilgub Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Mobil yang ditumpangi Bobi Nasution dilempari batu oleh sekelompok orang tak dikenal usai meninggalkan lokasi debat kedua Pilgub Sumatera Utara Rabu malam. Tim pemenangan Bobi Surya akan melaporkan insiden ini ke polisi. Video amatir merekam keriuhan pendukung paslon di luar lokasi debat kedua pemilihan gubernur wakil gubernur Sumatera Utara di Hotel Santika Medan Rabu malam. Pendukung masing-masing paslon yang menunggu di simpang Jalan Pengadilan dan Jalan Kapten Maulana Lubis saling bersorak hingga melempar botol air mineral. Sekelompok orang tak dikenal kemudian melempari mobil yang ditumpangi Bobi Nasution dengan istrinya Kahiyang Ayu. Meski dikawal polisi, mobil calon gubernur Sumatera Utara ini pun tak luput dari sasaran pelemparan. Atas insiden tersebut, tim hukum pasangan Bobi Surya akan membuat laporan ke Polrestabes Medan. Mengapa harus dilaporkan gitu ya? Supaya pemilu damai ini, pemilu kita ini damai, riang gembira dan beradu gagasan dan konsep lah. Dan kepada siapapun kita, supporternya, ayo sama-sama kita dukung paslon kita dengan baik pada substansinya, bukan pada hal-hal yang di luar substansi itu. Usai dilempari sekelompok orang tak dikenal, mobil menantu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini tetap berjalan bersama rombongan mobil lainnya di tengah kericuhan massa dengan dikawal pihak kepolisian.
Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, bentrokan pendukung Cagup-Cawagup Sumatera Utara, Bobi Nasution Surya dan Edi Rahmayadi Hasan Basri terjadi pasca debat kedua paslon. Bentrokan ini dipicu saling ejek dan pelemparan botol mineral ke pendukung paslon Edi Hasan. Bentrokan antara pendukung pasangan calon gubernur Sumut nomor urut 1 Bobi Nasution Surya dengan pendukung paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi Hasan Basri terjadi Rabu malam di depan Hotel Santika, Jalan Pengadilan Medan. Bentrokan terjadi usai berlangsungnya debat publik kedua pasangan cagup Sumut. Dua kelompok terlibat saling lempar botol air mineral. Puluhan aparat kepolisian dikerahkan untuk bubarkan massa yang bentrok. Bentrokan dipicu saat rombongan cagup Edi Rahmayadi yang sedang berjalan kaki usai debat dilempar gelas air mineral dan mengenai salah satu pendukung Edi. Dalam peristiwa itu, mobil yang ditumpangi cagup Bobi Nasution juga jadi korban pelemparan. Sebelumnya, kericuhan antara pendukung cagup juga nyaris terjadi di dalam hotel tempat berlangsung debat kedua dipicu saling ejek. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Dukungan untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil Suwono terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini pasangan Ridho mendapat dukungan dari Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia atau Forkabi. Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia atau Forkabi resmi mendeklarasikan dukungannya untuk Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Forkabi menegaskan siap memenangkan pasangan Ridho dalam Pilkada Jakarta 2024. Selain itu, RK juga diangkat sebagai anggota Dewan Kehormatan Pengurus DPP Forkabi. Cara emosional, Bang Ridho ini, pasangan Ridho ini lebih tepat untuk kaum Betawi. Dan kami paham betul, Gubernur DKJ harus tegak lurus dengan pemerintah pusat. Itu poinnya. Kenapa kita memilih pasangan Ridho? Dari kebutuhan kaum Betawi, maka Kang Emil dan Pak Suswono lah yang tepat menjadi pilihan kami. Sudah menyampaikan aspirasi dan beliau sudah memperhatikan aspirasi kami. Insya Allah kita bergerak bersama-sama untuk nanti dapat meningkatkan harkat dan martabat kaum Betawi. Pasangan Ridwan Kamil Suswono hadir dengan sejumlah program unggulan yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat Jakarta. Di antaranya kredit mesra, kredit tanpa bunga dan agunan, serta gerakan membangun budaya Betawi. Komitmen tentu semua untuk kepentingan masyarakat. Ingin mendirikan lembaga adat dalam bentuk perda, dana abadi, situs-situs gitu ya. Saya tambahi tadi dengan kurikulum berbasis budaya Betawi di sekolah-sekolah, kemudian ditambahi dengan program arsitektur ya. Hadirnya dukungan-dukungan dari berbagai elemen masyarakat ini menambah kekuatan pasangan Ridwan Kamil Suswono dalam kontestasi Pilkada Jakarta untuk menang satu putaran. Dari Jakarta, Syareza Zanski, Dipo Andi, iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengumumkan susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar 2024-2029. Salah satunya adalah susunan Wakil Ketua Partai Golkar. Pengumuman ini disampaikan Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis sore. Pemilihan pengurus ini atas pertimbangan berbagai aspek. Selain itu, Bahlil menyebut susunan kepengurusan juga memperhatikan masukan dari organisasi hingga organisasi sayap Partai Golkar. Dalam kesempatan ini, Bahlil mengumumkan posisi Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang, hingga Sekretaris Bidang DPP Golkar. Dan isu apa yang teman-teman dengar untuk Bapak Presiden, mantan Presiden Republik Indonesia nomor 7 dan Pak Wapres Mas Gibran untuk masuk Golkar ini kan terjadi sebelum Munas kemarin dan terus menerus. Kami di Partai Golkar sangat menghargai semua tokoh-tokoh bangsa.
seluruh putra-putri terbaik yang ada di bangsa ini kami sangat menghargai dan menginginkan semuanya untuk mengabdikan diri kepada rakyat bangsa dan negara, termasuk Partai Golkar. Namun sampai dengan hari ini kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden nomor 7, Presiden yang ke-7, yaitu Bapak Presiden Jokowi, tidak dalam kepengurusan baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina maupun dalam struktur, termasuk Mas Wapres. Dukungan untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil Suwono terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini pasangan Ridho mendapat dukungan dari Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia atau Forkabi. Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia atau Forkabi resmi mendeklarasikan dukungannya untuk Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Forkabi menegaskan siap memenangkan pasangan Ridho dalam Pilkada Jakarta 2024. Selain itu, RK juga diangkat sebagai anggota Dewan Kehormatan Pengurus DPP Forkabi. Cara emosional, Bang Ridho ini, pasangan Ridho ini lebih tepat untuk kaum Betawi. Dan kami paham betul, Gubernur DKJ harus tegak lurus dengan pemerintah pusat. Itu poinnya. Kenapa kita memilih pasangan Ridho? Dari kebutuhan kaum Betawi, maka Kang Emil dan Pak Suswono lah yang tepat menjadi pilihan kami. Sudah menyampaikan aspirasi dan beliau sudah memperhatikan aspirasi kami. Insya Allah kita bergerak bersama-sama untuk nanti dapat meningkatkan harkat dan martabat kaum Betawi. Pasangan Ridwan Kamil Suswono hadir dengan sejumlah program unggulan yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat Jakarta. Di antaranya kredit mesra, kredit tanpa bunga dan agunan, serta gerakan membangun budaya Betawi. Komitmen tentu semua untuk kepentingan masyarakat. Ingin mendirikan lembaga adat dalam bentuk perda, dana abadi, situs-situs gitu ya. Saya tambahi tadi dengan kurikulum berbasis budaya Betawi di sekolah-sekolah. Kemudian ditambahi dengan program arsitektur ya. Hadirnya dukungan-dukungan dari berbagai elemen masyarakat ini menambah kekuatan pasangan Ridwan Kamil Suswono dalam kontestasi Pilkada Jakarta untuk menang 1 putaran. Dari Jakarta, Syareza Zanski, Dipo Andi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto membuka Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2024. Prabowo memberikan arahan langsung kepada para kepala daerah dan seluruh pimpinan lembaga. Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi nasional penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024. Rakornas ini akan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri oleh Menteri Kabinet Merah Putih, seluruh kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga memberikan pengarahan langsung kepada para peserta Rakornas secara tertutup. Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategis. Tapi juga ini juga sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan, di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan. Jadi terima kasih. Tahun ini Rakornas Forkompinda 2024 memiliki tema implementasi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Dari Bogor, Jawa Barat, Giselle Nur Rahma, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Jelang lawatannya ke luar negeri, Presiden Prabowo mengumpulkan menteri kabinetnya. Rapat kabinet juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih karena dirinya akan melakukan perjalanan ke luar negeri
untuk kegiatan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara, antara lain China dan Amerika Serikat. Presiden Prabowo juga akan menghadiri acara KTT APEC di Peru, G20 di Brasil, dan KTT G7 di Kanada. Selama Presiden Prabowo berada di luar negeri, tampuk kepemimpinan RI dipegang oleh wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Dalam rapat kabinet ini, Presiden Prabowo meminta jika ada permasalahan jangan ragu untuk selalu berkomunikasi. Dan saya juga menyampaikan ke saudara-saudara, jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung. Ya. Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal. Tidak ada, kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Saya menduduki posisi mungkin bisa dianggap pemimpin daripada tim kita. Ya, memang saya mandataris, saya menerima mandat dari rakyat bersama saudara wakil presiden, tapi kita adalah sama dalam kewajiban tanggung jawab kepada rakyat. Jadi silakan gunakan teknologi, ya. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon. Jangan ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan? Jadi, tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silakan, ya. Saya membuka pintu. Sementara Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan selama Presiden Prabowo kunjungan kerja ke luar negeri, maka Wakil Presiden akan diserahkan tugas mengelola pemerintahan. Jadi seperti biasa tentu nanti ketika Presiden menjalankan tugas ke luar negeri, maka Wakil Presiden akan diserahkan tugas untuk menjalankan tugas-tugas Presiden mengelola pemerintahan. Begitu. Jadi tadi juga beliau sarankan, tadi jangan sungkan-sungkan untuk mendengar masukan dari menteri-menteri gitu. Jadi beliau juga kasih arahan soal itu tadi. Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan arahan kepada Wakil Presiden untuk jangan sungkan mendengar masukan dari para menteri selama Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PPATK menganalisis perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. DPR pun telah menyoroti perlunya langkah konkret dalam penanganan judi online yang kian marak di Indonesia. Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Ketua PPATK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu pagi. PPATK menyebut dari 10 laporan hasil analisis, total perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat, dimulai dari Rp10.000 saja. Dan market juga sangat captive di Indonesia. Jika kita melihat kecenderungan pelaku transaksi itu semakin banyak, masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10.000, kita sudah bisa melihat ada setoran 10.000 untuk judo dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. DPR pun meminta sikap yang lebih reaktif dari pihak terkait, termasuk PPATK dan Mabes Polri, untuk mendalami dugaan transaksi masif aliran dana judi online. Ini kan kita hektik dengan masalah judol.
Jadi saya dengan Pak Habibur Rahman juga menyampaikan hal yang sama. Kita pengen keseriusan PPATK melihat dalam kondisi judul ini untuk jemput bola terkait dengan apa yang menjadi kiranya untuk disampaikan para ke penegakan hukum untuk ditindaklanjuti seberapa besar. Berdasarkan data peningkatan perputaran transaksi judi online yang kian masif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, perputaran transaksi judi online mencapai 57,91 triliun rupiah. Kemudian meningkat menjadi 104,42 triliun rupiah. Perputaran transaksi pada 2023 melonjak menjadi 327,05 triliun rupiah. Sementara pada semester pertama 2024 sudah mencapai 174,56 triliun rupiah. Transaksi di tahun 2024 semester 1 sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari 1 tahun penuh di tahun 2022. Artinya, kecenderungan perputaran transaksi judi online terus naik hingga 237,48% untuk semester 1 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi jadi sorotan terkait kasus judi online yang menjerat pegawai Kementerian Komdigi yang mengaku siap diperiksa jika diperlukan dan mendukung penegakan hukum. Pasca penetapan tersangka 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, nama Budi Aris Setiadi jadi sorotan. Mantan Menkominfo itu digadang-gadang mengetahui soal praktek judi online yang menjerat pegawai Kementerian Kominfo yang pernah ia pimpin. Budi Ari pun merespon sorotan tersebut dan mengaku siap diperiksa jika diperlukan. Ia mengklaim mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi. Pak Presiden mau ke luar negeri gimana? Ya, pokoknya saya fokus ngurus operasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi. Apa ya? Solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Dan ini katanya polisi mau mendalami Pak. Gimana Pak? Tunggu aja dalamnya tinggal Pak. Kita siap dipanggil juga Pak. Pasti enggak? Berarti siap pasti nggak terlibat Pak? Apa kenal nggak Pak 11 pegawai Komdigi yang diperiksa Pak? Ya tahu lah namanya. Coba. Sebelumnya polisi menangkap 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat dalam praktek pembinaan situs judi online. Bahkan salah satu tersangka berinisial AK adalah pegawai yang tidak lolos seleksi penerimaan calon ASN Kominfo, namun ia tetap bisa bekerja di kementerian itu dan mendapat wewenang mengatur blokir situs judi online. Mengapa hal ini bisa terjadi? Siapa lagi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat? Polisi hingga kini terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, terutama pihak-pihak di internal Kementerian Komunikasi dan Digital. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dua tersangka kasus judi online yang melibatkan belasan pegawai di Kementerian Komdigi masuk dalam daftar pencarian orang dan kini tengah diburu polisi. Penyidik juga telah menggeledah 2 tempat penukaran mata uang asing atau money changer yang dijadikan tempat para bandar judi online untuk menyetor uang kepada tersangka. Hasil pemeriksaan terkini, update-nya adalah selama ini terdapat ribuan website judi online yang dikelola oleh para pelaku agar terhindar dari pemblokiran, di mana sampai dengan saat ini penyidik masih terus melakukan pendataan atau inventarisasi terhadap website-website tersebut.
Kemudian diketahui bahwa uang setoran dari para bandar itu diberikan kepada para pelaku dalam bentuk cash atau tunai, ya, dan juga melalui money changer. Terhadap money changer ini, penyidik telah melakukan penggeledahan di 2 money changer. Kemudian saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman secara intensif. Setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik, ternyata terdapat SOP baru. Ya, SOP baru ini memberikan kuasa kepada AK dan timnya, sehingga mereka bisa masuk menjadi tim pemblokiran website di Kementerian Komdigi. Ya, terkait temuan ini masih terus dilakukan pendalaman untuk menjawab apakah terdapat faktor kesengajaan melalui SOP baru tersebut sehingga AK dan pelaku lainnya dapat bekerja di tim pemblokiran untuk melakukan aksi kejahatan. Kemudian ada tersangka yang telah ditetapkan sebagai DPO berinisial A. Penyidik juga telah mengidentifikasi tersangka DPO lain dengan inisial M. Terhadap tersangka DPO A dan M, maka penyidik Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus melakukan pengejaran secara intensif. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, hari ini Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia akan mengumumkan sosok kader baru yang akan bergabung ke partai berlambang pohon beringin tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman pengurus DPP Partai Golkar yang sudah hadir bersama-sama saya dari Sekjen, Bendara Umum, Wakil Ketua Umum, dan seluruh teman-teman media, baik yang hadir maupun lewat Zoom. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya sesuai dengan janji saya pada beberapa minggu yang lalu bahwa kami akan mengumumkan pengurus lengkap DPP Partai Golkar pada hari ini. Karena itu izinkan saya untuk mengumumkan langsung dan membacakan dengan melewati berbagai pertimbangan baik dalam aspek regenerasi, kaderisasi maupun aspek-aspek kelaziman di DPP Partai Golkar dengan memperhatikan sumber pengkaderan baik organisasi yang didirikan maupun yang mendirikan dan organisasi-organisasi sayap lain. Karena itu saya umumkan secara resmi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan selalu mengharapkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Susunan pengurus lengkap DPP Partai Golkar periode 2024-2029 sebagai berikut. Yang pertama, saya sendiri sebagai Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Yang kedua, Wakil Ketua Umum Pak Kahar Muzakir. Pak Kahar mana ya? Oh, ada Pak Kahar. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian. Kemudian Pak Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga. Yang berikut Pak Adis Kadir,
Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik 1. Yang berikut Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera. Yang ke-6 Pak Wi Haji, Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Kalimantan. Yang ke-7 Pak Aceh Hasan Sadli, Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral 1. Yang berikut Pak Idrus Marham, Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik 2. Yang berikut adalah Ibu Mutia Hafid, Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral 2. Dan saudara saya Pak Immanuel Melkiades Lakalena, Wakil Ketua Umum Pemenangan Wilayah Indonesia Timur. Yang berikut ketua-ketua, Ketua Bidang Kepartaian, Ketua Bidang Organisasi Pak Yahya Zaini, kemudian Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Saudara Zulfikar Arse Sadikin. Yang berikut Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan Pak Pangga Susanto. Ketua Bidang Hubungan Ormas Saudara Fat Arafik. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal Saudara Holis Malik. Yang berikut Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara Saudara Ilham Pangestu. Kemudian Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan Saudara Yuda Novanza Utama. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat Putri Kamarudin. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah Bagian Tengah Singgi Janurat Moko. Wah, namanya ini nama Jawa soalnya orang Papua bacanya lidahnya agak sedikit. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur Ali Mufti. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah Mukhtarudin. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan dan Utara Saudara Irjen Purnawirawan Polisi Rikwanto. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Pak Muhyiddin. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali Nusra Gede Sumar Jana Linggi. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku Papua Muhammad Uswanas. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian Pak Nusron Wahid. Ketua Bidang Pengabdian Sosial Pak Sabil Rahman. Ketua Bidang Kewirausahaan Pak Solihin Kala. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi Laode Saiful Akbar. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM Mustafa Raja. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Aryo Bimo Nandito Arditejo. Ketua Bidang Tani dan Nelayan David Panjung. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Hetiva. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tubagus Imam Aryadi. Ketua Bidang Lingkungan Hidup Dia Roro Resti. Ketua Bidang Pariwisata Seni dan Budaya Handoko. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Nurul Arifin. Dan Ketua Bidang Kepemudaan Said Al-Idrus. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi Saudara Muhammad Misbakun. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM Saudari Kristina Aryani. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi Dosmar Banjar Nahor. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan Lamot Sinaga. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan Muhammad Syafi'i Kasino Esa. Letnan Jenderal Purnawirawan. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri Ridwan Kamil. Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional Ali Mokhtar Ngabalin. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Andi Sunulingga. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Aziz Samual. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria Airin Rahmidiani. Ketua Bidang Kebijakan Industri Ilham Permana. Sekretaris Jenderal Pak Sarmuji Muhammad Sarmuji nama lengkapnya.
Orangnya yang tingginya hampir sama dengan saya. Jangan terlalu tegang soalnya. Wakil Sekretaris Jenderal Kepartaian Hakim Komarudin, Wakil Sekretaris Jenderal Riono Asnan, Wakil Sekretaris Jenderal Dwi Priyo Atmojo, mohon maaf, Wakil Sekretaris Jenderal Umar Lesi, Wakil Sekretaris Jenderal Veno Tete Lepta, Wakil Sekretaris Jenderal Ratu Dia Hatifa, Wakil Sekretaris Jenderal Daniel Mutakin, Wakil Sekretaris Jenderal Dewi Yulustiana, Wakil Sekretaris Jenderal M. Soim Haris. Wakil Sekretaris Jenderal kosong. Ini ada berada. Wakil Sekretaris Jenderal Sosialisman Hidayat Hasibuan. Jangan salah-salah. Tidak ada yang salah. Bendahara Umum Sari Yulianti, nama mana perempuan? Rambutnya agak pirang dikit. Rambutnya yang pirang. Wakil Bendahara Umum Doni Akbar, Wakil Bendahara Gavriel Putranto Novanto, Wakil Bendahara Ernawati Tahang, Wakil Bendahara Raymond C. Sauta, Wakil Bendahara Revindra Erlangga, Wakil Bendahara Akbar Buhari, Wakil Bendahara Ahmad Mus. Kelihatannya tempat duit semua nih. Sekretaris Bidang Organisasi Derek Leopati, Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Tarjo Ragil, Sekretaris Bidang Hukum Ormas Siti Marhama, Sekretaris Bidang Hubungan Ormas. Makasih Pak Wakil Ketua Umum. Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini Dara Adinda Kusuma Nasution. Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Helmi Jen. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara Karmila Sari. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan Sekarwati. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat Iswara. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah Ferry Wawan Cahyono. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur Ahmad Labib, anggota DPR. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Barat dan Tengah Adrianus Asia Sidot, anggota DPR juga. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan dan Utara Bambang Heri Purnama. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Haris Andi Surahman. Yang mana orangnya? Oh iya. Sudah dimasukkan. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali Nusra Herman Hayong. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku Papua Soedeson Tandra. Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian Dr. K. Haji M. Khairul Anam. Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial Febri Henry. Sekretaris Bidang Kewirausahaan Fitri Trisnawati Tanjung. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi Abdul Razak Said. Ini Fitri Trisnawati Tanjung ini anaknya Pak Akbar Tanjung. Oh, berarti ada dua ini, anaknya Pak Yusuf Kalla ketua sama anaknya Pak Akbar Tanjung. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi Abdul Razak Said. Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM Ahmad Taufan Sudirjo. Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan Dina Hadiana. Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Syafaat Perdana. Sekretaris Bidang Kepemudaan Kemas Ilham Akbar. Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan Teti Ratiningsi. Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup Paul Hutajolu. Sekretaris Bidang Pariwisata Seni dan Budaya Saudara Arnanto. Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan Ade Rosi Koirunisa.
Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri Ahmad Irawan, Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM Muhammad Satupali, Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Fajar Zulkarnain, Sekretaris Bidang Sekretaris Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional Gali Kartasasmita, Sekretaris Bidang Pertahanan Khairuddin Gustam, Sekretaris Bidang Kebijakan Industri Rendra Valentino, Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan Insinyur Ivan Kuntara, Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi Abdul Rahman Farisi, Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Tati Noviati, Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi Sirajuddin Wahab, Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria Mustahudin, Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal Andi Mulhanan Tombolotu. Itu untuk ketua dan sekretaris. Sekretaris bidang. Kemudian departemen, saya biar ringkas aja, baca nama saja atau lengkap lagi dengan jabatannya. Nama saja. Nama aja biar menyingkat waktu. Departemen Nurmansyah, Wendy Nugraha, Herna Dwi Kusmawati, nanti yang bersangkutan nanti cek di SK-nya di Pak Sekjen. Ahmad Anama, Marlinda Purnomo, Beni Indra Batubara, Maharani Deden Nasihin, Andia Komala Parawita, Miranti Dian Kinasi Laksmono, Ichwani Sarifa Suraidah, namanya susah juga ya. Dr. Haja Andi Fauzia Pujiwati Hatta, Busfi Arus Sagara, Abner Kadriatma Rawiai, Dian Asafri Nasai, Medina Wiranata Kusuma, Muhammad Al Amin Mustafa, Ria Sri Wulandari, Angelina Dia Permata da Silva, Hartini Soraya. Namanya susah ya. Terakhir satu lembar. Abu Kasim Sangaji, Tria Tanjung, Muhammad Omar Syarif, Ayu Amelinda Hanjani, ini dokter ini. Bagus juga supaya bisa periksa pengurus Golkar. Nadia Zuhara Karla, Rizka Nindya Intani, Dia Ramayana, Lintang Idayu Sandika, Saniatul Latifa, Dwi Setia Pratiwi, Syarifa Nadia, Enda Cahya, Muslim Jaya Butar-Butar, Miranti Amelia Kono, Amriati Amin, Neliawati, Almanzo Bonara, Feti Angredini, Katibur Rasidi, Zigo Rolanda, oh ini anggota DPR ini, Gania Kartasasmita, Deni Panjaitan. Teman-teman media, untuk pengurus BPL lengkap kurang lebih 150-an, dan di pengurus periode sebelumnya itu sebesar 270-an. Jadi hampir 250-an lah kurang lebih, kira-kira begitu. Kita ambil di bawah. Sebenarnya kami berencana untuk paling banyak 100, tapi saya melihat animo dan kader-kader Partai Golkar ini ingin mewakafkan diri di bangsa lewat Partai Golkar, maka kami juga harus bijak untuk mengakomodir. Memang Golkar ini semakin kesini semakin banyak yang mencintai, jadi semakin banyak yang cintai kami membuka diri juga, kira-kira begitu. Berikut adalah dewan-dewan dan badan-badan.
Dewan Kehormatan Partai Golkar, Ketua Insinyur Haji Abu Rizal Bakri. Dewan Etik Prof. Muhammad Hatta. Kemudian Mahkamah Partai Freddy Latumahina. Saya pasti mau bacakan ini dan semua orang lagi menunggu. Dewan Pembina Partai Golkar. Agus Gumiwang Kartasasmita. Badan Penelitian dan Pengembangan Profesor Dr. Yudi Krisnandi, Ketua. Lembaga Komunikasi dan Informasi Dev Laksono, Ketua. Pusat Data dan Transformasi Digital, Ketua Maman Abdurrahman. Badan Saksi Nasional merangkap Direktur Eksekutif DPP Partai Golkar, Bung Samud Basri Ngabalin. Jadi kali ini saya mengangkat Direktur Eksekutif, bukan Kepala Sekretariat, bukannya. Saya pikir itu teman-teman yang perlu kami laporkan pada sore hari ini. Semoga pengurus yang baru bisa menjalankan amanah yang baik untuk mewujudkan kerja keras Partai Golkar dalam menyambut seluruh pesta demokrasi untuk memperjuangkan bagian daripada doktrin karya kekayaan dan memperjuangkan suara rakyat adalah suara Golkar. Demikian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan 5 menit. Kalau tidak ada, alhamdulillah jauh lebih baik karena sudah mau menjelang maghrib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Udah, silakan kalau ada. Selamat sore Pak Bahlil dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya Rahel dari Kompas.com mau menanyakan terkait ini Pak, kan saat ini nih lagi santer banget isu kalau Pak Jokowi katanya akan masuk Golkar. Mungkin tadi kan dibacakan bahwa nggak ada sama sekali nama Pak Jokowi baik di Dewan maupun pengurus, tapi mungkin apakah sempat ada tawaran dari Pak Bahlil atau mungkin Pak Jokowi, komunikasi antara kedua pihak terkait rencana Pak Jokowi masuk Golkar ini, atau Mas Gibran ke Golkar juga, Pak? Udah ada komunikasi juga sebenarnya? Teman-teman media, saya tahunya ini dari teman-teman media, dan isu apa yang teman-teman dengar untuk Bapak Presiden, mantan Presiden Republik Indonesia nomor 7 dan Pak Wapres Mas Gibran untuk masuk Golkar ini kan terjadi sebelum Munas kemarin dan terus menerus. Kami di Partai Golkar sangat menghargai semua tokoh-tokoh bangsa. Seluruh putra-putri terbaik yang ada di bangsa ini kami sangat menghargai dan menginginkan semuanya untuk mengabdikan diri kepada rakyat bangsa dan negara, termasuk Partai Golkar. Namun sampai dengan hari ini kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden nomor 7, Presiden yang ke-7, yaitu Bapak Presiden Jokowi, tidak dalam kepengurusan baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina maupun dalam struktur, termasuk Mas Wapres. Demikian. Tapi kalau doa teman-teman terus, ya wallahu alam bisawab. Ya. Oke, silakan. Oh iya, kalau itu aspirasi banyak. Aspirasi banyak. Tapi Bapak Presiden Jokowi ini kan tokoh bangsa. Bapak Presiden ini kan, Bapak Presiden yang ke-7 ini kan pasti punya pertimbangan-pertimbangan. Tidak semua aspirasi kan bisa diterima. Ya kita hargai
Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa. Ya. Oke. Artinya Partai Golkar tetap terbuka Pak apabila Pak Jokowi ingin masuk ke Partai Golkar gitu. Kami bukan hanya Pak Jokowi, siapapun. Mas juga kalau masuk Golkar dengan senang hati saya. Jadi siapa saja, karena Golkar ini kan inklusif. Tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tidak mengenal asal dari mana. Selama dia warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat, dengan senang hati kalau mau jadi kader Partai Golkar. Coba bayangkan ketum partai di mana Republik ini yang ketua umumnya dari Papua. Baru Golkar kan. Itu menunjukkan bahwa partai kami adalah partai yang nasionalis. Dari Aceh, jadi sudah ada ketum Partai Golkar dari Sumatera, dari Jawa, dari Sulawesi, sekarang Papua. Coba mana ada. Jadi silakan aja masuk di Golkar, semakin banyak semakin bagus, ya. Ada komunikasi Pak Bahlil dengan penggugat ini seperti apa? Oh, biarkan aja. Golkar ini kan partai yang sudah banyak pengalaman, sudah makan asam garam. Kita menghargai proses hukum maupun proses politik. Dan saya mau komunikasi kepada sesuatu yang baik untuk bangsa dan negara.